Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama Ridwan Kamil yang kemarin kan kita dikejutkan ya pada saat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu menggeledah kediamannya. Bahkan ada salah satu temuan yang disampaikan KPK adalah adanya uang dalam bentuk deposito, surat biletnya, itu sekitar puluhan miliar angkanya. Tapi ini sudah dibantah oleh Ridwan Kamil lewat Instagramnya bahwa tidak benar uang tersebut adalah miliknya. Walaupun tidak ada keterangan secara langsung karena strategi yang dipakai oleh Ridwan Kamil ini sepertinya adalah kayaknya dia lebih banyak diam begitu. Apakah diam itu adalah kategorinya emas atau bahkan diam itu karena sedang mencari strategi yang lain. Nah, selama kasus tersebut sedang terjadi kayak tidak kejelasannya seperti apa, tapi juga kita dikejutkan sekarang ini di media adalah dengan sosok perempuan yang bernama Lisa Mariana. Ini nggak main-main loh, dia menunjukkan bukti-bukti, foto-foto, suara, chattingan yang indikasinya adalah ke inisial RK. RK ini dugaan sangat kuat menurutnya adalah Ridwan Kamil. Dan memang Ridwan Kamil juga sepertinya sadar dirinya adalah yang sedang dituju oleh Lisa Mariana ini. Makanya di Instagramnya dia membuat klarifikasi yang sudah kita bahas kemarin. Salah satu poin di klarifikasinya adalah begini. Betul, saya pernah bertemu dengan sosok perempuan tersebut, tetapi saya ketemu itu dia sudah dalam kondisi hamil dan saya ketemu karena memberikan bantuan untuk biaya kuliahnya. Ya, beasiswakah di situ? Nah, waktu aku lihat ada wawancara kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar dengan sejumlah media massa, kan ditanya, Pak, di klarifikasinya Ridwan Kamil lewat akun sosial medianya, itu kan dia mengakui ketemu ya untuk memberikan beasiswa lah dalam tanda kutip. Apakah beasiswa tersebut adalah dari program pemerintah, karena pada saat itu kan jabatannya adalah sebagai gubernur ya di Jawa Barat, ataukah bantuannya dari kantong pribadi? Jawabannya sangat unik karena orang yang mendapatkan beasiswa kan pada umumnya di Indonesia itu adalah ada dua kategori ya pada umumnya. Pertama karena tidak mampu atau kedua karena prestasi. Apakah Lisa ini mendapatkan bantuan keuangan untuk kuliahnya karena dia nggak mampu? Aku rasa dari tampilannya di sosial medianya agak jauh ya dari kata tidak mampu. Ataukah dari prestasi? Nah, ini juga nggak tahu nih prestasinya apa. Mungkin aja punya prestasi yang belum tidak kita ketahui, mungkin. Sekarang coba kita simak dari pihak yang pertama dulu adalah kuasa hukum Ridwan Kamil menjawab pertanyaan media terkait dengan hal ini, teman-teman. Dengan LM ini sangat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu Pak, apa gimana? Ya, tentunya kan begini, itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya Mas Tasim. Sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Tasim di klarifikasinya Mas Tasim, biar jelas itu Mas Tasim. Oke, dibaca aja di klarifikasinya. Pokoknya intinya pada saat ketemu dalam keadaan hamil dan minta bantuan. Oh, apakah mungkin ini Pak Ridwan Kamil mau ngebantu orang-orang yang punya semangat tinggi buat kuliah walaupun sedang berbadan dua? Apakah ada program seperti itu? Kita nggak tahu ya. Warga Jawa Barat mungkin yang tinggal di sana bisa memberitahu aku. Ya, unik juga. Terus wartawan dari NTV ini juga tanya lagi, ini apakah pemerintah programnya atau kantong pribadi sebenarnya? Berarti bisa dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, kita apa namanya dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu yang tujuannya untuk bantuan uang kuliah, dan itu sudah disampaikan kepada. Oke, kuasa hukumnya nggak tahu apakah itu adalah bantuan dari pemerintah atau uang pribadi, tapi yang pasti disampaikan kondisinya adalah dalam berbadan dua tersebut. Oke, ini dibantah langsung ya dari sosok yang viral ini teman-teman, dari Lisanya. Dia ngebuat satu statement yang juga cukup unik di sini ya. Yang dikatakan adalah, nggak, ya ini nih salah satunya yang ngebuat aku agak ngeri-ngeri sedap adalah, ya Allah, fitnah apa lagi katanya. Ketemu meminta bantuan kuliah dalam keadaan hamil gitu, Pak. Terus tim-tim Bapak ngapain ke rumah saya, sibuk minta USG lah. Kasih uang untuk
begitu, digugurin katanya. Minta maaf kepada keluarganya Bapak, minta maaf atas dasar apa? Tanda tangan juga karena dipaksa. Semua HP yang ada di dalam rumah saya disita seperti orang disandra. Oke, ini adalah respon dari Lisa Mariana pada saat melihat wawancara ini. Ya memang secara logika juga kita kan ada common sense ya teman-teman. Apakah seorang pejabat negara kan saat itu, berarti kalau kejadiannya 4 tahun lalu, ya Ridwan Kamil sedang menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat gitu ya. Apakah dengan nama besarnya, dengan authority yang dia miliki, lantas melakukan hal seperti ini? Kita nggak tahu nih, kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Sudah kita dengarkan dari kuasa hukumnya Ridwan Kamil, tapi kan common sense atau logika berpikir masyarakat, ada sesuatu hal yang nggak pas di sini. Bahkan Lisa pun juga meng-capture, ada salah satu chattingan di WhatsApp, ini dugaannya adalah dari timnya RK, begitu. Yang intinya dia diminta untuk berhenti mengungkapkan hal-hal yang merusak nama baik seseorang, begitu. Bahkan ada salah satu statementnya, saya siap kasih uang 500 juta, bahkan 2 miliar. Ini yang disampaikan. Aku spill aja daripada capek kan diserbu buzzernya. BTW ini chat 3 hari lalu. 3 hari lalu. Oke. Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Tolong kasihan dengan dia. Saya tidak mau sebut nominal, kata Lisa. Karena saya tidak berbohong. Lalu siapa yang kasihan sama aku? Nah ini juga menjadi pro kontra nih. Banyak masyarakat yang bilang, ya buat Lisa ini ya, sudut pandang dari yang kontra dengan Lisa. Kamu kan sudah tahu waktu kamu ketemu sama dia dugaannya kalau benar, kan dia sudah memiliki ikatan resmi. Kamu tahu konsekuensinya, tapi kok kamu kesannya adalah kayak mau memanfaatkan gitu. Dengan kata-kata yang kita lihat kan banyak yang kontra juga dengan dia. Terus ada sosok yang di-capture di sini menuliskan bahwa 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Kalau kamu mau kerjasama untuk bersihkan nama Bapak, kita jangan umbar-umbar hal-hal yang sensitif lagi. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Setelah berita itu, bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Saya tidak memeras, katanya. Dari dulu juga Bapak selalu ngomong seperti ini, tapi ada beberapa yang tidak ditepati. Kak, tolong saya tidak memeras, saya hanya meminta hak anak saya. Ini sepertinya dia belajar dari case-nya Nikita Mirzani, ya. Kalau seandainya nih ya, nanti misalnya gitu, dia terima transferan tersebut, ini bisa menjadi salah satu alat bukti dalam dunia hukum. Karena kan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau fakta dalam dunia hukum harus ada 2 alat bukti yang kuat. Kalau dia nanti mendapatkan transfer 500 juta, bahkan 2 miliar, ini bisa menjadi dalam tanda kutip senjata lawannya yang siapapun ini menuliskannya begitu, itu bisa untuk memberikan ancaman gini, kamu ini kena pasal pemerasan loh, hati-hati kamu. Nanti bisa nggak kamu berhenti ngomong A, B, C, dan D, kalau nggak kamu masuk penjara. Nanti anakmu nggak ada lagi yang bisa menjaganya. Nah, dia juga cukup pintar ya, menurut aku ngerti gitu. Dia nggak mau terima uang tersebut, dan dia beberapa kali menegaskan kata-kata, saya tidak memeras. Jadi ini sebagai salah satu alat bukti nanti kalau seandainya, aku yakin tim mereka juga sudah ada kayak ketakutan, nanti bakal diplot twist sebagainya. Makanya, yang menghubungi ini adalah bukan dari orangnya langsung, tetapi adalah dari pihak ketiga. Katanya mungkin bukan ajudan, siapapun lah, nggak tahu ya. Karena ini ada indikasi ke arah sana. Berikutnya di-capture sama Lisa begini ya, di Instagram story-nya. Ini Lisa, tolong kerjasama untuk sekarang bersihkan nama Bapak ya. Untuk di sosmed dan media, kamu lebih paham bicaranya. Karena kan Lisa yang mulai dari sana. Kalau memang sudah ada hal baik, saya akan berikan yang sudah saya janji-janjikan ke Lisa ya. Saya harus tahu dulu Anda siapa, kata Lisanya. Tim ibu, dipotong. Ibu siapa? Kita nggak tahu ya. Sudah tahu kan Lisa? Tolong ya Lisa. Terus katanya, mana saya mau telepon Bu? Siapa ini? Mungkinkah pasangan dari orang yang dimaksudkan? Sebagai sesama perempuan pasti paham rasanya. Lisa hanya bisa lewat saya, karena semua urusan sudah lewat saya. Ini adalah strategi yang menurut aku juga aman secara hukum ya. Nanti kalau seandainya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan,
ngelesnya, oh itu bukan saya, itu adalah inisiatif orang-orang tertentu begitu. Tapi ada satu menarik dari statement dari Lisa ini ya. Dia kan pernah bilang, nulis ya di salah satu capture-annya, tapi ada beberapa yang tidak ditepati. Dari dulu Bapak juga ngomongnya seperti ini, mau ngasih duit, tapi ada beberapa yang tidak ditepati. Artinya, kayaknya Lisa nih yang disampaikan oleh Ridwan Kamil pada saat di Instagramnya kan bahwa klarifikasinya ini semua adalah kasus lama yang didaur ulang dengan motif ekonomi. You know ya, motif ekonomi adalah hubungannya sama duit gitu. Jadi dari sini aku nangkap ada beberapa permintaannya Lisa yang berhubungan dengan ekonomi itu nggak dituruti gitu loh. Dan dia menegaskan, saya tidak memeras, ini adalah hak anak saya. Agak bingung ya apa yang sebenarnya terjadi. Terus Lisa juga membuat tulisan dan foto yang agak mungkin sudah lelah kali ya dengan pro kontra selama ini. Permisi, pendosa mau lewat dulu dengan gaya melet-melet seperti ini. Jujur, aku juga tidak ngerasa lebih suci dari Lisa atau siapapun ya, karena menurut aku setiap manusia itu kan punya dosanya masing-masing. Hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih suci, nggak juga. Aku nggak seperti itu ya. Cuman, karena kenapa kasus ini menjadi besar dan viral, menjadi perhatian masyarakat, karena sosok yang diduganya ini adalah orang yang terkenal dengan kesantunannya, kearifannya, keromantisannya, kebijaksanaannya. Dan orang tuh kaget. Yang pertama dugaannya ada terlibat kasus korupsi ratusan miliar. Masa sih begitu? Di tengah-tengah kita sedang menanti proses tersebut, dikejutkan lagi dengan munculnya Lisa begitu. Jadi, ya ini adalah salah satu bagian yang menunjukkan bahwa don't judge a book by its cover. Jangan ngelihat seseorang tuh dari luarnya aja, dan juga selalu menggunakan teori dekonstruktif. Tidak semuanya yang ditunjukkan ke publik itu adalah yang sebenarnya. Mungkin aja itu adalah kebalikannya untuk menutupi sesuatu hal. Termasuk juga dengan pepatah api dalam sekam yang aku lihat terjadi pada Lisa Marliana ini. Karena Lisa Mariana ya, karena api dalam sekam itu kan di luarnya apinya kelihatannya kecil, tetapi di dalamnya ada kobaran yang luar biasa. Dan sepertinya kelihatan dari Lisa ini, dia menyimpan kemarahan dan kebencian yang luar biasa besar, makanya dia sampai berani sejauh ini. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah ini fakta ataukah ini hanya sekedar fitnah? Yang pasti kalau ini adalah sekedar fitnah, kuasa hukum dari RK sudah berbicara dan ada konsekuensinya. Dan bagaimana dengan tes DNA? Tes DNA kan bisa membuktikan apakah itu secara biologis miliknya atau bukan. Tapi itu tidak bisa menjawab apakah pernah terjadi hubungan itu atau tidak. Bisa aja kan ya, kalau seandainya itu positif, ya confirm pernah terjadi hubungan tersebut. Tapi kalau seandainya tes DNA hasilnya negatif, bukan miliknya dia, itu tidak mengkonfirmasi tidak pernah terjadi hubungan tersebut. I know, ada banyak pihak yang tersakiti, tapi suka tidak suka, dia adalah pejabat publik, dan kejadiannya adalah pada saat dia sedang menjabat, begitu kan ya. Ya, kita lihat nanti apakah sosok yang diduga Ridwan Kamil ini akan berani memberikan statement secara langsung di media, kalau memang fitnah. Karena selama ini kan, yang diduga ini kan adalah Pak Ridwan Kamil, cukup vokal di media dan cukup berani, tapi untuk beberapa waktu terakhir ini kok strateginya cuma diam. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.